Selamat pagi anak-anak, semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan masih semangat untuk mengikuti pelajaran matematika hari ini. Untuk hari ini kita akan mempelajari lanjutan dari persamaan nilai mutlak, yaitu persamaan nilai mutlak bagian kedua, di mana di pertemuan sebelumnya, di video sebelumnya, sudah dibahas mengenai persamaan nilai mutlak yang pertama atau dasar-dasar dari persamaan nilai mutlak itu. Nah, untuk yang hari ini kita akan melanjutkan ke menyelesaikan persamaan nilai mutlak dengan analisis nilai X. Nah, apa itu analisis? Kita akan pelajari di pertemuan hari ini, jadi mohon disimak dengan baik ya. Bapak akan mulai. Kita mulai dari soal nomor 1 ya. Nilai X yang memenuhi persamaan, nilai mutlak X tambah 5, kuadrat dikurangi 3 dikali X ditambah 5, dikurangi 4 sama dengan 0 adalah. Nah, di sini kalian bisa lihat soalnya agak berbeda dengan yang di pertemuan sebelumnya. Di sini nilai mutlaknya dipangkatkan 2. Wah, gimana caranya menyelesaikan yang ini? Kita coba dengan cara berikut. Untuk jawabannya, yang pertama adalah kita memisalkan dulu. Kira-kira apa yang dimisalkan di sini? Bentuk yang sama, di kuadratnya ada X plus 5. Di sini juga ada X plus 5. Maka, kita bisa misalkan bentuk tersebut dengan huruf yang lain, selain huruf X. Ya. Nah, di sini kita misalkan nilai mutlak X plus 5-nya dengan A. Jadi, lebih memudahkan nanti kita cari nilai A-nya dulu, baru kita cari nilai mutlak X plus 5-nya. Nah, setelah dimisalkan, soal ini Bapak tulis ulang. Yang dimisalkan dengan A tadi X plus 5, berarti ini A yang di bagian yang kuadrat itu, yang ini juga A, itu yang dimisalkan, sehingga persamaan tersebut menjadi A berpangkat 2, di sini karena X plus 5 pangkat 2 ya, dikurangi 3A karena min 3 kali nilai mutlak X plus 5, dikurang 4 sama dengan 0. Nah, setelah ini, apa yang akan kita lakukan? Kita lakukan pemfaktoran untuk menentukan nilai A. Semoga kalian masih ingat ya dengan cara memfaktorkan. Caranya adalah, Bapak tulis dulu A kuadrat dikurangi 3A min 4 sama dengan 0. Pertama, kalian kalikan dulu ya. Angka di depannya A ini kan 1. Kalikan dengan min 4. Jadi hasilnya min 4 di tabel. Yang menghasilkan min 4 itu berapa kali berapa kira-kira? Nah, di sini Bapak akan tuliskan 1 dikali min 4 atau min 1 kali 4. Nah, kira-kira kalau dijumlahkan, yang mana yang dijumlahkan ini akan menghasilkan nilai tengah-tengah, yaitu min 3. Ternyata yang menghasilkan min 3 adalah, ini ya, 1 ditambah min 4 hasilnya min 3, sedangkan min 1 ditambah 4 hasilnya adalah 3 saja. Jadi yang kita pakai kombinasinya adalah 1 dan min 4. Ya, kita pisahkan dulu. Yang min 3A-nya menjadi A kuadrat, itu tetap A kuadratnya. Min 3-nya kita pisahkan dulu menjadi 1A dikurangi 4A sama dengan 0. Kenapa seperti ini jadinya? Karena kombinasi dari plus 1 dikurangi 4 hasilnya adalah min 3A. Ini akan memudahkan kita memfaktorkan. Oh ya, kalau kalian punya cara memfaktorkan yang lain, silahkan, tidak masalah. Boleh pakai itu kalau misalkan itu lebih cepat caranya ya. Kemudian, ini untuk faktornya lagi sekali, boleh ditulis di orek-orek saja, tidak perlu di lembar jawabannya juga ditulis nanti. Nah, di sini jadinya A dikali A plus 1, kita keluarkan A-nya ya, yang dari sini. Nah, yang di sini kan yang sama A-nya. Di sini ada A, di sini ada A, jadi kita keluarkan A-nya, jadi A dikali A plus 1, dikurangi 4, buka kurung A plus 1, sama dengan 0. Nah, kenapa seperti ini jadinya bentuknya? Ingat, A kuadrat itu, ya, A kuadrat itu adalah A kali A. Sehingga, di sini kan A kali A. Bentuk yang sama yang mana? Kan A-nya, berarti kita keluarkan A-nya 1, berarti yang di depan tersisa A, yang di 1A ini tersisa 1. Kalau untuk min 4A dikurangi 4, kita keluarkan min 4-nya saja. Min 4 diambil A-nya, jadinya A saja. Min 4 diambil min 4-nya, tersisa 1. Sekarang tuliskan yang warna merah ini di depan.
A-4 dikali A plus 1 sama dengan 0. A-4 dikali A plus 1 itu kita tulis faktor-faktornya, jadinya A-4 sama dengan 0 atau A plus 1 sama dengan 0. Nah, kemudian dari sini kita akan memperoleh A-nya sama dengan 4 dan A-nya sama dengan min 1 karena min 4-nya dipindah jadinya plus 4, plus 1-nya dipindah jadinya min 1. Berarti setelah difaktorkan nilai A-nya sama dengan 4 atau A sama dengan min 1. Jadi ada dua nilai A-nya ya. Nilai A-nya ada 2. Oke, jika seandainya kalian punya cara lain untuk memfaktorkan, silahkan gunakan cara itu. Tidak mesti menggunakan pemfaktoran dengan cara yang Bapak sampaikan ya. Mungkin kalian ketemu cara yang lebih mudah, silahkan. Ingat, pemfaktoran ini tidak perlu ditulis di lembar jawabannya, cukup orek-orek saja ya. Nah, kita lanjutkan. Bapak akan hapus dulu bagian yang sebelah kanan garis putus-putus ya. Dan coretan-coretan yang lainnya. Nah, tadi kita memisalkan nilai mutlak X plus 5 sama dengan A. Coba perhatikan yang sisi sebelah kanan ya. Nah, tadi A itu berapa saja? Ada 4 dan ada min 1. Nilai A-nya ada 4, ada min 1 juga. Nah, kita coba tulis dulu. X plus 5 sama dengan 4, karena A-nya ini diganti dengan 4 dulu ya. Kemudian, yang jawaban kedua, X plus 5 sama dengan min 1. Wah, kok banyak sekarang nilai mutlaknya, Pak? Nah, di sini, perhatikan dulu, tidak semuanya akan digunakan. Kenapa? Ingat definisi nilai mutlak bahwa setelah kurung mutlak itu harus positif. Kalau 4-nya kan sudah positif. Kalau yang ini, negatif. Ya, kan min dia, min 1-nya. Sehingga, jawaban kedua, yang X plus 5 nilai mutlak sama dengan min 1 atau A sama dengan min 1 tadi, itu tidak dipakai karena nilai mutlak harus bernilai positif. Jadi satu-satunya jawaban yang kita pakai adalah di sini. Apakah ini jawaban yang diminta? Belum, karena kita belum ketemu nilai X-nya. Untuk mencari nilai X, kita menggunakan rumus yang positif dan negatif. Untuk positifnya, X plus 5 sama dengan 4 ditulis biasa tanpa kurung. X sama dengan 4, 5-nya ini kita pindah ke sebelah kanan, jadinya min 5, jadi X sama dengan min 1. Apakah jawaban ini dipakai? Dipakai, karena di sini tidak ada kurung mutlaknya ya, ini dipakai. Yang ada kurung mutlak sama dengan negatif saja, yang jawaban kedua tadi tidak dipakai. Jadi, setelah kalian mencari jawaban dengan rumus positif negatif, tidak masalah. Itu jika nilainya negatif ya. Untuk jawaban yang negatif, X plus 5 sama dengan min 4. X sama dengan min 4 dikurangi 5, karena plus 5-nya dibawa ke kanan. Ya. X sama dengan min 9. Oke, nah ini juga dipakai, karena ini adalah jawaban akhir. Tidak berisi nilai mutlak lagi. Loh, kenapa jawaban positif dan negatif? Kedua-duanya negatif ya, Pak? Bisa saja memunculkan jawaban seperti itu. Ada juga soal yang jawabannya keduanya positif. Ada juga yang jawabannya positif negatif, ada yang jawaban keduanya negatif. Jadi, bisa kita tulis kesimpulannya, nilai X yang memenuhi adalah X sama dengan min 9 atau X sama dengan min 1. Semoga bisa dipahami ya. Untuk sekarang Bapak akan lanjutkan ke nomor 2. Untuk soal nomor 2, nilai X yang memenuhi persamaan, nilai mutlak X min 2 ditambah nilai mutlak X plus 4 sama dengan 8 adalah. Nah, apakah bisa kita pakai cara pemisalan yang tadi? Di sini tidak bisa ya, karena nilai mutlak X min 2 ini kan berbeda dengan nilai mutlak X plus 4. Kalau tadi sama, bentuknya sama. Sehingga kita tidak bisa menggunakan cara pemisalan lagi. Yang bisa kita gunakan adalah cara analisis. Ya, ini cara analisis. Pertama, Pak tulis dulu soalnya, nilai mutlak X min 2 ditambah nilai mutlak X plus 4 sama dengan 8. Kemudian untuk yang bagian A, mencari pembuat 0 nilai mutlak, itu dengan cara kita tuliskan dulu. Berapa ada nilai mutlak di soal itu? Ada 2. Yang pertama, nilai mutlak X dikurangi 2. Yang kedua, nilai mutlak X ditambah 4. Cara mencari pembuat nolnya bagaimana?
Caranya adalah dengan menggunakan definisi. Di pertemuan sebelumnya sudah Pak jelaskan, jika ada nilai mutlak AX ditambah B, ya, nilai mutlak AX tambah B, ini tinggal kalian tulis lagi nilai mutlak AX tambah B-nya untuk yang bernilai positif jika AX tambah B-nya lebih dari sama dengan 0. Dia akan bernilai negatif, ya, tinggal diisi tanda min di depan AX tambah B-nya jika AX tambah B kurang dari 0. Oke, nah kemudian kita lanjutkan lagi. Dengan cara ini, kita akan mencari pembuat 0 yang pertama, yaitu nilai mutlak X min 2. Itu ada dua jawaban ya, berarti sesuai dengan definisi yang Bapak tulis di bawah tadi, di bawah kiri. Yang pertama, salin dulu X min 2-nya untuk yang bernilai positif, jika X min 2 lebih dari sama dengan 0. Ya, jika X min 2 lebih dari sama dengan 0. Selesaikan yang setelah kata jika, karena di sini kan tidak ada perubahan nilai, di X min 2-nya tidak ada perubahan nilai. Jadi selesaikan yang setelah kata jika, pindahkan min 2-nya ke kanan, jadinya plus 2, berarti di sana X-nya lebih dari sama dengan 2. Untuk yang negatif sekarang, kita isi min saja di depannya X min 2, tetapi harus dikalikan nanti, ya, jika X min 2 kurang dari 0. Untuk ini, yang di depan untuk tanda negatifnya kita kalikan ke dalam, jadi min kali X adalah min X, min kali min 2 adalah plus 2. Nah, jikanya X kurang dari 2. Nah, apa sih gunanya kita mencari yang seperti ini? Ini untuk menentukan nanti batasnya ya. Berarti kita sudah punya satu batas, yaitu angka 2, karena sama-sama angka 2. Ya. Kemudian, oh ya, Bapak ingatkan lagi sekali, setelah kata jika, pasti angkanya sama, hanya beda di tandanya. Yang positif berarti lebih dari sama dengan, yang negatif berarti kurang dari saja, tanpa ada sama dengannya ya. Kemudian untuk yang X plus 4, nilai mutlak X plus 4, itu juga ada dua jawaban. Yang positif yaitu X plus 4 jika X plus 4-nya lebih dari sama dengan 0. Ini yang positif kan tidak perlu diubah lagi ya. Kemudian X lebih dari sama dengan 0, 4-nya dipindah ke kanan, jadi X lebih dari sama dengan min 4, ya. Untuk yang negatif, seperti yang bagian X min 2 tadi, isi min di depannya X plus 4, jika X plus 4 kurang dari 0. Pertama, selesaikan dulu yang ada tanda min di depannya ini. Min kali X, yaitu min X, min kali plus 4, yaitu min 4, ya. Nah, untuk jikanya tinggal X kurang dari sama dengan min 4, karena plus 4-nya pindah ke kanan, jadinya min. Oke, itu dulu untuk yang mencari pembuat 0 nilai mutlak. Berarti kita sudah ketemu dua batas, yaitu 2 dan min 4. Nah, Bapak akan jelaskan bagian selanjutnya, tapi Bapak akan hapus dulu yang bagian kanan dan coretan-coretan yang lainnya. Nah, kita lanjutkan. Kalau tadi sudah mencari pembuat 0 nilai mutlak, jadi kita ketemu untuk yang pertama nilai mutlak X min 2 itu ada yang positif, ada yang negatif seperti tadi ya. Yang positif berarti ini hasilnya, yang negatif hasilnya adalah min X plus 2. Untuk jikanya itu sama, hanya beda tanda saja seperti tadi. Oke, Pak tuliskan lagi. Yang kedua, itu untuk nilai mutlak X plus 4 juga ada yang positif, ada yang negatif ya. Ada yang positif, ada yang negatif. Batasnya sesuai dengan X lebih dari sama dengan min 4, dan yang negatif X kurang dari min 4. Nah, kita memerlukan angka 2 dan angka min 4 ini untuk membuat batas di garis bilangan. Nah, langkah berikutnya adalah membuat interval. Apa itu interval? Interval adalah rentang. Ya, rentang suatu kelompok bilangan yang dibatasi oleh bilangan tertentu. Di sini rentangnya kita memakai syaratnya tadi, yaitu adalah angka 2 dan angka min 4. Ya. Sekarang pertanyaannya dalam garis bilangan itu, yang mana lebih di kiri? Apakah min 4 atau 2? Ternyata yang lebih di kiri itu adalah min 4. Ya. Jadi ditulis min 4-nya sebelah kiri dan 2-nya sebelah kanan. Kemudian, ini kita sudah ketemu dengan intervalnya ya. Yang di sebelah kirinya min 4, oh ya sebelumnya Pak ingatkan dulu,
tidak mesti kalian buat semua garis bilangan. Dikira-kira saja min 4-nya sebelah kiri dan 2-nya di sebelah kanan. Untuk interval pertama itu ada di paling kiri, sebelah kirinya min 4. Interval kedua itu berada di tengah-tengah di antara min 4 dan 2. Interval ketiga itu ada di paling kanan dari 2. Nah, pertanyaannya biasanya adalah, kalau seandainya nilai mutlak yang tadi di soal itu bukan cuma 2 saja, tapi 3, berarti nanti batas-batas ini ada 3, ya. Batas-batasnya ada 3. Kemudian setelah ini kita akan lanjutkan untuk menganalisisnya satu persatu. Nah, daerah pertama itu X kurang dari min 4, ya. Ini daerah pertama, yang paling di kiri. Kenapa ditulisnya X kurang dari min 4? Karena nilainya lebih kecil dari min 4, ya. Itu cara menulis batasnya. Soalnya Bapak tulis dulu nilai mutlak X min 2 ditambah nilai mutlak X plus 4 sama dengan 8. Oke, perhatikan dulu. Nilai X kurang dari min 4. Otomatis, jika yang kurang dari min 4, oke, ini Bapak hapus dulu yang coretan-coretannya, ya, oke. Nah, jika kurang dari min 4, berarti yang kita pakai adalah yang bertanda kurang dari keduanya, yaitu yang ini kurang dari 2 dan yang min 4. Itu untuk yang daerah pertama. Oke. Nah, daerah pertama, nilai mutlak X min 2 berubah menjadi min X plus 2. Ya, jadi kita tulis min X plus 2 dalam kurung, biar tidak bingung nanti. Ditambah, tambahnya ini sumbernya dari soal. Jadi apapun tanda yang memisahkan nilai mutlak, ya ditulis saja. Kalau plus ya plus, kalau min ya min. Untuk X plus 4, ini berubah menjadi yang mana? Karena kurang dari min 4, berarti dia berubah menjadi min X min 4. Sama dengan 8. Oke, kita buka kurungnya. Min X plus 2 tidak ada perubahan tanda. Ditambah, ini ya, plus kali min X itu hasilnya adalah min X, plus kali min 4 hasilnya adalah min 4 sama dengan 8. Sekarang kita jumlahkan yang sama. Di sini ada min X, berarti jadinya min 2X, ya. Dan plus 2 dikurangi 4 hasilnya adalah min 2 sama dengan 8. Pindahkan min 2-nya ke kanan. Jadinya min 2X sama dengan 8 tambah 2, min 2X sama dengan 10. Min 2-nya juga dibawa ke kanan, jadinya X sama dengan 10 dibagi min 2, ya. Oke, karena sudah, jadi X sama dengan 10 bagi min 2 itu adalah min 5. Nah, sekarang kita sudah ketemu satu jawaban, tapi belum tentu jawaban ini dipakai. Loh, kita harus ngeceknya lagi kemana ya, Pak? Kita cek lagi ke interval yang tadi. Apakah benar min 5 ini kurang dari min 4? Mana lebih kecil, min 5 atau min 4? Ternyata min 5 yang lebih kecil. Jadi, jawaban X sama dengan min 5 ini dipakai. Kalau seandainya tidak memenuhi dengan intervalnya, maka jawaban tersebut tidak dipakai. Ya, semoga bisa dipahami. Bapak lanjutkan. Oke, layar sebelah kanannya Bapak hapus tadi untuk mencari interval kedua. Tapi kalian ingat tadi ya, jawaban yang pertama kita sudah ketemu adalah X sama dengan min 5. Oke, untuk daerah 2 berarti yang tengah-tengah sekarang ya, itu berada di min 4 dan 2. Ya, berada di min 4 dan 2. Sehingga kita bisa tuliskan min 4 kurang dari sama dengan X kurang dari 2. Itu daerah keduanya ya, interval daerah 2. Nah, untuk interval daerah 2, soal ini, soal awal, yaitu nilai mutlak X min 2 ditambah nilai mutlak X plus 4, itu akan berubah lagi, ya, berubah lagi, tidak pakai nilai mutlak lagi, menjadi, oke, di antara min 4 dan 2. Berarti kalau kita perhatikan garis bilangan yang di kiri ya, kiri bawah, coba perhatikan, berarti dia berada di antara min 4 dan 2 itu maksudnya adalah
lebih dari min 4 dan kurang dari 2. Oke, lebih dari min 4 dan kurang dari 2. Karena lebih dari min 4, berarti batas yang kita pakai adalah lebih dari sama dengan min 4 dan kurang dari 2. Sehingga, untuk daerah 2, nilai mutlak X min 2-nya berubah menjadi min X plus 2, sedangkan X plus 4-nya berubah menjadi X plus 4, tetap tidak ada perubahan kecuali menghilangkan nilai mutlak. Tadi X min 2-nya berubah menjadi min X plus 2, ditambah nilai mutlak X plus 4-nya tetap X plus 4. Nah, kenapa seperti itu? Karena seperti yang Pak jelaskan tadi, mengikuti batas sama dengan 8. Sekarang kita buka kurung karena tidak ada perubahan tanda min X plus 2-nya. Sedangkan yang ini plus kali plus ya plus. Plus kali plus 4 adalah plus 4 sama dengan 8. Sekarang kurangi yang bisa dikurangi. Ternyata di sini min X ditambah X itu habis. Tidak ada nilai X-nya. Yang tersisa 2 tambah 4 adalah 6 sama dengan 8. Karena tidak ada X, maka jawaban ini tidak dipakai. Jadi daerah 2 itu tidak memiliki jawaban. Oke? Kalau tadi coba perhatikan. Ketemu nilai X-nya tapi tidak sesuai dengan intervalnya, tidak dipakai. Tidak ada nilai X, juga tidak dipakai. Ya, ingat dua hal itu. Bapak akan lanjutkan ke daerah 3. Baik, Bapak sudah hapus coretannya dan layar yang di sebelah kanan garis putus-putus ya. Tadi daerah pertama ketemu X sama dengan min 5, daerah kedua tidak punya jawaban, jadi kita baru ketemu satu jawaban. Sekarang kita lanjut ke daerah ketiga, di mana sekarang daerah ketiga ini berada di sebelah kanan dari 2. Coba perhatikan garis bilangannya. Ya, karena lebih dari 2, berarti kita nulisnya X lebih dari sama dengan 2. Ya, X lebih dari sama dengan 2. Nah, karena X lebih dari sama dengan 2, berarti untuk yang X min 2-nya ini, sebentar Pak tulis soalnya dulu, nilai mutlak X min 2 ditambah nilai mutlak X plus 4 sama dengan 8. Karena dia batasnya sekarang lebih dari sama dengan 2, maka yang kita pakai adalah pertama ini. Ya, nilai mutlak X min 2-nya berubah menjadi X min 2, sedangkan nilai mutlak X plus 4-nya kita pakai yang batas lebih dari sama dengan min 4. Kenapa pakai lebih dari sama dengan min 4, Pak? Ya, karena jika lebih dari sama dengan 2, otomatis dia juga lebih dari sama dengan min 4. Anggaplah begini, jika kalian berada di Lombok, sudah pasti kalian berada di sebelah timurnya Karangasem. Sudah pasti kalian juga berada di sebelah timur dari Denpasar. Sudah pasti juga kalian berada di sebelah timur dari Tabanan. Seperti itu maksudnya ya. Coba dicerna dengan perlahan-lahan, dengan hati-hati kalau misalkan belum paham, bisa diulang lagi. Berarti X min 2-nya berubah menjadi X min 2 tetap, ditambah dari soal, nilai mutlak X plus 4-nya berubah menjadi X plus 4. Ya, sama dengan 8. Kita buka kurung, X min 2-nya tidak ada perubahan, yang ini kita coba kalikan, plus X, ini plus kali 4 juga plus 4, sama dengan 8. Kumpulkan nilai yang sama, X ditambah X adalah 2X ya. X tambah X adalah 2X. Min 2 tambah 4, hasilnya adalah plus 2 sama dengan 8. Pindahkan lagi 2-nya ke kanan, jadinya 2X sama dengan 8 min 2. Ya, 2-nya ke kanan, dari plus 2 jadi min 2. 2X sama dengan 6. X sama dengan 6 dibagi 2, hasilnya adalah 3. Ya, X-nya sama dengan 3. Sekarang, lagi sekali, kita sudah ketemu satu jawaban X. Tapi ingat langkah yang tadi kita cocokkan dengan intervalnya. Apa benar? 3 itu lebih dari 2. Ternyata benar. 3 itu lebih dari 2. Berarti jawaban ini daerah ketiga dipakai. Kalaupun nanti jawabannya X sama dengan 2, juga termasuk jawaban, karena di sini intervalnya adalah X lebih dari sama dengan 2. Kalau masih belum paham soal interval-interval, kalian bisa cari sumber lain juga, atau bisa tanyakan langsung ke Bapak ya. Tadi Bapak sudah jelaskan sedikit,
kurang lebihnya. Kalau yang belum paham, silahkan bertanya. Oke, kita lanjutkan. Berarti kita sudah menyelesaikan semua intervalnya sampai ke daerah 3. Nah, kalau nanti ada 3 nilai mutlak, berarti ada 4 daerah yang harus kalian uji. Di sini karena ada 2 nilai mutlak saja dalam satu soal, maka yang perlu kalian uji ada 3. Ya, dan ada 2 batas. Oke, lanjut. Setelah ini, berarti kita sudah masuk ke kesimpulan. Bapak hapus layar sebelah kanan dan coretan-coretannya. Berarti kesimpulannya, daerah pertama itu hasilnya adalah X sama dengan min 5. Daerah kedua tidak punya penyelesaian, sedangkan daerah ketiga punya penyelesaian yaitu X sama dengan 3. Nah, berdasarkan hasil dari analisis nilai X dari soal diperoleh, himpunan penyelesaiannya adalah min 5 dan 3. Ya. Catatan, jika ada nilai X yang tidak sesuai interval atau daerahnya, maka nilai X itu bukan penyelesaian atau tidak dipakai. Oke, ini jawabannya ya. Himpunan penyelesaian dari soal itu adalah min 5 dan 3. Wah, lumayan panjang juga, tidak masalah. Yang penting kalian sedikit tidaknya memahami mengenai analisis nilai X ya. Nah, kemudian untuk selanjutnya, ini 2 contoh di video ini. Jadi, selamat belajar. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan, ya.